Nah, teman-teman semuanya, saya akan ulangi sedikit lagi yang kita bahas minggu kemarin ya. Minggu kemarin itu kita bahas tentang tugas dan tanggung jawab mitra ya. Juga ada tugas dan tanggung jawab leader ya. Jadi teman-teman punya dua tugas dan tanggung jawab, terutama bagi yang sudah punya jaringan. Berarti tugasnya dua ya. Sebagai mitra kerjakan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai leader kerjakan juga tugas dan tanggung jawabnya. Dan tugas dan tanggung jawab ini dikerjakan setiap hari, teman-teman ya. Setiap hari, bukan bukan sekali-sekali. Jadi kalau hari ini belum mengerjakan sesuatu, kerjakan sesuatu. Apapun yang bisa dikerjakan. Misal nih, Camit nggak ada yang respon. Apa yang dilakukan? Telepon mentor, diskusi. Paham ya? Jadi nggak ada yang lolos. Nggak ada yang lepas sehari itu. Nggak ada yang namanya nganggur, tidak menyentuh bisnis. Misalkan nggak telepon mentor, telepon mitra, sharing-sharing. Jadi nggak ada yang namanya satu hari lewat lepas dari mengerjakan bisnis. Atau suntuk di rumah keluar, ngobrol sama orang di luar, kenalan baru. Ya, ngapain kek ke tetangga kek, silaturahmi, menambah database namanya. Paham ya? Kita tetap lanjut dengan segala kekurangan yang ada. Itu caranya. Kekurangan itu bukanlah penghambat. Kita tetap maju dengan kelemahan kekurangan apapun dengan cara apa? Mencari solusi gitu ya. Laptopnya lemot nggak masalah, betul, kita tetap bisa jalan insya Allah ya. Nggak pakai laptop juga bisa sebenarnya, cuma lebih gak memudahkan kalau kita pakai laptop pakai slide. Nah jadi teman-teman, seperti yang saya sampaikan di Zoom meeting waktu hari Minggu, bahwa dengan membuat database ini artinya kita bertindak itu terpola, terstruktur, ada panduan. Nah kalau kita tidak pakai database itu pasti kita acak-acakan bertindaknya, tidak menggunakan pola, tidak menggunakan strategi, ya, serampangan bahasa lainnya tuh. Makanya kenapa kita pakai database supaya kita tahu apa yang mesti kita kerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya seperti itu ya. Nah, kenapa kita menggunakan database? Karena database itu adalah bank data semua perusahaan-perusahaan bisnis besar, perusahaan-perusahaan besar itu pasti punya yang namanya database. Database ini adalah kumpulan nama-nama, bisa nama-nama konsumen, nama-nama calon konsumen, calon mitra, mereka punya database-nya. Dan database ini juga sebenarnya apa? Menjadi buku atau harta karun bagi kita, teman-teman. Database itu adalah harta karun. Tahu harta karun kan? Harta karun itu sesuatu yang berharga yang mesti kita gali dulu. Biasanya harta karun itu kan di bawah tanah ya, kalau ininya apa namanya story-nya gitu, terkubur. Nah, database itu adalah harta karun yang mesti kita gali. Kita gali apa isinya ya, nama-nama orang itu. Kita gali sehingga nanti akan menjadi harta karun kita ketika kita berhasil menggalinya. Makanya kalau kita tidak punya database berarti tidak punya harta karun. Tidak punya perencanaan, tidak punya strategi. Dan di database itu pun kita banyak data yang mesti kita lengkapin. Seperti kita mau berangkat perang, kemudian kita butuh informasi medan perangnya seperti apa, kemudian musuhnya seperti apa, kekuatannya di mana, dan kelemahannya di mana. Gitu ya. Nah, kalau kita tahu kelemahan musuh seperti apa, kekuatannya seperti apa, kita bisa mengatur strategi. Mau pakai senjata apa, mau nyerang dari sebelah mana. Paham ya? Nah, itulah fungsi database. Tabel database itu menjadi pedoman kita, acuan kita, bahasa lainnya guidance kita dalam bertindak. Makanya penting kita bertindak menggunakan database, dan database itu bukan sekedar dibikin, teman-teman. Database itu dikerjakan. Buat apa ada nama-nama sampai ratusan, tapi hanya sekedar nama di situ. Jadi database itu bukan sekedar dibikin, tapi dikerjakan. Karena disitulah acuan kita dalam bertindak. Oke ya. Nah, sebelum kita bahas database sambil menunggu laptop saya, silakan teman-teman saya diktekan aja.
ada yang disebut tahapan prospek. Tulis judulnya tahapan prospek. Tahapan prospek. Nah, namanya tahapan artinya bertahap ya. Kalau judulnya tahapan itu artinya bertahap. Jangan loncat. Ibarat kita naik tangga, kalau kita nginjaknya bertahap, kita selamat sampai ke tujuan, sampai ke atas. Betul ya? Misalkan nih tangga kita langkahkan kaki di step nomor 1 dulu mulainya. Kemudian step nomor 2 bertahap. Step nomor 3 seterusnya. Sehingga kalau kita naik tangga itu kita bertahap menginjak tahapannya, menginjak injakannya, kita dengan aman selamat sampai ke atas. Karena kita melangkahnya bertahap. Tapi kalau kita melupakan tahapannya, kita mau naik ke atas, jenjangnya yang step nomor 3 langsung kita injak tuh. Step nomor 1, 2-nya kita lewatin. Kaki kita langsung melangkah ke step nomor 3. Kira-kira kita nyampe nggak ke atas? Nggak nyampe. Kita jatuh, terjengkang tuh. Kenapa? Karena kita tidak melangkah bertahap. Sudah jelas tangga itu bertahap ya, ada tahapan injakannya, stepnya. Tapi kita langsung pengen buru-buru, langsung injak yang nomor 3. Kita nggak nyampe ke atas teman-teman. Yang ada kita gagal jatuh ya. Paham ya yang saya maksud ya? Makanya kita lakukan bisnis ini secara bertahap juga. Teman-teman, pastikan menyimak dengan fokus supaya paham tentang mengerjakan bisnis dengan database. Baik ya, kita mulai ya. Bekerja dengan database bisnis. Nah, ini ya contoh database ya. Betul? Teman-teman biar jelas, handphonenya posisinya ditidurkan ya, ditidurkan. Miring supaya tulisannya kelihatan. Nah, lihat teman-teman, ini tabel database yang lengkap ya. Tapi sebenarnya di ujungnya tuh masih yang lama. Di statusnya baru BJ dan BL, harusnya ada follow up 1 sampai 5 ya. Tapi nggak apa-apa, kita belum bahas sampai ke ujung. Nah, kita hanya bahas kolom-kolom yang warna kuning dan biru saja dulu malam ini. Ya, kolom yang warna kuning itu ada nomor, nama ya, nama calon mitra boleh, mau nama boleh. Kemudian domisilinya di mana, tempat tinggalnya, ya atau nomor WA, nggak apa-apa, mau nomor WA dulu, mau domisili dulu boleh, nggak ada masalah. Yang penting isi datanya sama. Nomor WA, domisili, dan pekerjaan. Kemudian ada skor, FAST, dan total SP ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini teman-teman. Nah, saya potong nih hanya sampai total SP teman-teman. Jadi setelah teman-teman masukin nama-nama, pastikan dimulai dari nomor 0 dulu ya. Nomor 0 ini adalah nama Anda, nama kita. Nama kita, masukin data. Nama Anda siapa? Riko Fasola, domisili di mana? Bandung. Nomor WA berapa? 081 sekian-sekian. Pekerjaannya apa? Wirausaha. Atau kalau saya kan bisnis doang ya, bisnis. Masukin dulu nama kita. Baru kemudian nomor 1 seterusnya adalah nama-nama calon mitra yang mau kita proses nantinya. Jadi ini orang-orang belum kita infokan bisnis teman-teman. Belum kita infokan bisnis, bahkan dia tidak tahu bahwa namanya ada di database kita. Waktu kita menyiapkan ini. Calon mitra kita itu tidak tahu bahwa kita masukin nama dia di database kita. Nah, namanya, domisilinya, ya, nomor WA-nya, pekerjaannya apa. Kalau misalkan kita ragu, karena sudah lama nggak ketemu, sudah lama tidak kontekan, ya disapa lewat WA. Cara menyapa untuk membuka obrolan sudah paham? Caranya adalah SSD, salam, sapa, dan doakan ya. Assalamualaikum Pak Lili, itu salam. Sapanya gimana? Apa kabar? Doanya, doakan. Semoga sehat semua sekeluarga ya, rezekinya berkah barokah, amin. Nah, begitu cara menyapa, memulai obrolan. Itu memulai obrolan ya. Memulai obrolan mau setiap kapanpun, setiap kita baru mulai obrolan itu selalu SSD. Beda hari ya sapa salam doa lagi. Beda waktu kita tadi pagi chatting udah selesai, malam kita mau chatting lagi, salam sapa doakan lagi, baru lanjut ketika dia balas. Kenapa strateginya salam sapa doakan? Karena gini teman-teman, itu strategi supaya
Si Camit, orang yang kita sapa itu terpancing menjawab, merespon. Karena banyak yang disapa dengan salam doang, hanya dibaca nggak dibalas. Assalamualaikum Pak, dibaca doang. Checklistnya biru, nggak dijawab. Banyak nggak? Banyak. Pada lupa tuh, jawab salam adalah wajib. Jadi lupa. Nah, kalau kita lengkapi, sapa, salam, dan doakan, insya Allah akan memancing si Camit itu merespon. Mungkin dia lupa waalaikumsalamnya, mungkin lupa. Tapi aminnya dia tidak lupa, teman-teman. Makanya kita strateginya jangan sampai lupa doanya. Dia waalaikumsalamnya dia nggak jawab, lupa. Tapi aminnya dia tidak lupa. Kenapa begitu? Karakter masyarakat kita itu paling suka didoakan. Dikasih salam itu padahal kita mendoakan dia tuh, tapi mindsetnya enggak gitu. Padahal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kita mendoakan selamat untukmu dan berkah dan rahmat. Nggak dijawab. Tapi ketika kita doakan bahasa Indonesia langsung amin ya. Nah, ketika dia balas amin kita bisa lanjut, ya kan? Bisa lanjut. Lagi di mana Pak? Kesibukan apa nih kalau boleh tahu dan seterusnya ya. Itu cara membuka obrolan. Nah, ingat kemarin database ini, daftar nama ini dari mana aja sumbernya? Ada 3. Yang pertama dari kontak WA kita ya, masih ingat ya? Saya mengingatkan kembali. Dari kontak WA kita. Tapi nggak semuanya kita salin, nggak semuanya kita masukin. Pilih siapa? Orang-orang yang ketika kita baca namanya, bergetar hati kita. Ngeklik, keingatan kita sama dia. Oh ini teman saya, dulu punya sejarah bareng. Entah di sekolah, entah di kegiatan apa gitu ya. Pernah deket. Nah yang begitu, yang ngeklik hati kita ketika baca namanya, pindahkan ke database. Berikut nomor WA-nya. Nah, kemudian mulai dari orang-orang yang ngeklik, termasuk saudara sendiri pasti ngeklik. Kalau saudara sendiri mungkin nggak perlu lihat ini ya, kontak ya, karena mungkin sering berhubungan. Masukin aja adik kandung, kakak kandung, saudara sepupu, paman, bibi ya, yang sekiranya masih aktif dan masih produktif. Yang sudah manula dan tidak bisa apa-apa ya nggak usah, ya kan? Kalau perlu anaknya gitu kan. Mulai dari situ dari kontak WA, jangan lupa jangan kelewat saudara-saudara kita. Kenapa? Kita di sini teman-teman tidak memaksa semua orang, tidak memaksa orang-orang untuk bergabung, tapi kita di sini menginformasikan. Dan jangan sampai ada saudara ataupun family kita yang kelewat. Jangan. Kenapa? Kalaupun mereka nanti bergabung, alhamdulillah. Kalaupun tidak, tidak masalah. Yang penting sudah pernah kita ajak, sudah pernah kita informasikan. Jangan sampai kalau kita kelewat, tidak menginformasikan saudara sendiri, keluarga sendiri, jangan sampai nanti kita sukses, nanti kita tajir, punya Pajero, punya rumah. Ada saudara kita yang marah, kamu bisnis nggak ngajak-ngajak katanya. Jangan sampai ya, gara-gara kita kelewat menginformasikan saudara sendiri. Makanya saudara kita dulu. Kalaupun dia bilang, bisnis kamu bisnis apa ini, nggak paham, saya nggak bisa ikut. Nggak apa-apa. Yang penting jangan kelewat. Karena nanti ketika kita istiqomah dan akhirnya ujungnya sukses, dia tidak bisa marah. Loh dulu kan kita ajak gitu kan. Bisa nggak dia marah bilang, bisnis kamu nggak ngajak-ngajak? Nggak bisa lagi dia ngomong gitu. Dulu kan kamu diajak nggak mau. Kan gitu ya. Tapi kalau kita kelewat, nah bahaya. Nanti kita jadi bersalah. Ada saudara yang lagi kesulitan, kita sukses, dia marah, dia protes. Kenapa kamu bisnis nggak ngajak saya katanya. Jadi kita yang salah kan? Gara-gara kita kelewat menginformasikan saudara kita. Kedua, kalaupun kita sudah menginformasikan dia nggak gabung tadi nggak mengapa. Tapi banyak kejadian setelah sekian lama dia datang sendiri pengen gabung ke kita. Ternyata setelah kita teliti, dia di prospek orang lain dan dia paham. Dulu waktu kita prospek dia tutup telinga. Dia nggak mau tahu, nggak mau dengar, langsung negatif. Tapi ketika suatu saat entah berapa bulan kemudian dia ketemu temennya, di presentasi temennya, dia paham. Tapi dia mikir, waduh, daripada saya gabung sama orang lain, kenapa tidak saya gabung sama saudara saya dulu? Karena saudara saya dulu pernah ngajak saya. Ngapain saya gabung sama orang ini ya? Tahu-tahu kita sudah melupakan dia, dia kontak, Pak Lili saya gabung sekarang. Aneh nggak? Aneh.
Tapi bukan aneh, karena kita dulu pernah menginfokan, mungkin dia belum paham, dia masih nutup mata, nutup telinga, tapi berjalannya waktu, karena namanya jaringan ini berkembang, sampai juga ke dia, tapi dari orang lain. Nah, dia akan gabungnya ke kita. Tapi kalau kita nggak pernah nginfokan, dia nggak tahu kita ada di bisnis ini. Ketika dia di prospek orang lain, dia gabung ke orang lain. Ternyata adik kandung kita join juga, tapi ke orang lain. Ternyata saudara sepupu kita join ke orang lain. Gara-gara kita telat menginformasikannya. Gara-gara kita tidak prospek saudara kita. Nah, makanya teman-temannya, jangan sampai saudara sendiri kelewat. Justru saudara sendiri dulu. Tapi nggak masalah, dia mau paham alhamdulillah, dia mau gabung alhamdulillah, tidak pun tidak mengapa. Karena nanti suatu saat kita bisa prospek lagi. Atau suatu saat dia gabung gara-gara dia pahamnya oleh orang lain. Karena kalau saudara itu kan ego ya. Apalagi kakak kita tuh. Kakak kita itu dari kita kecil dia meremehin kita. Sampai kita gede juga masih diremehin. Allah kamu, katanya kan gitu ya. Tapi ketika orang lain yang prospek, dia pasti respect, dia pahami. Ketika dia paham, dia mikir, aduh, kasihan adik aku juga berjuang di sini. Kenapa aku harus gabung ke orang lain gitu. Akhirnya dia pahamnya oleh orang lain, gabungnya tetap ke kita karena kita tidak lewat memprospeknya. Itu ya. Jadi sumber daftar namanya pertama dari kontak WA, orang-orang yang ada hubungan silaturahmi ya intinya. Kemudian yang kedua bisa dari medsos. Medsos juga bisa organik ya. Organik itu yang tanpa berbayar, kita pasang konten, kemudian kita jalin pertemanan, kita jemput bola, kita sapa di Messenger gitu ya. Ice breakingnya panjang, akhirnya nanti kita jadi database baru. Yang ketiga dari kenalan baru ya. Kenalan baru. Jadi setiap keluar rumah itu pastikan kita punya kenalan baru dan menjadi database baru ya. Siapapun. Contoh kayak Pak Lili naik bis berjam-jam dari dari Pangandaran ke Bandung, jangan sampai orang di sebelahnya nggak jadi database. Pulangnya lagi dapat lagi database gitu kan. Dimanapun kita berada, kegiatan apapun yang kita jalani. Jangan sampai, kok saya mah lagi sibuk, lagi hajatan saudara. Tapi hajatan seramai itu orang, nggak ada yang jadi database satupun. Itu rugi teman-teman. Rugi ya. Sibuk, sibuk kesana kesini, sibuk hajatan lah, apalah namanya ya. Sibuk kos, belum belum fokus. Kalau saya ketawa. Kalau ada mitra yang bilang gitu, saya ketawa gitu. Jadi nggak paham polanya. Justru sedang sibuk itu tuh kesempatan kita meraup banyak database. Tapi yang terjadi apa? Nggak ada gitu. Sibuk berhari-hari tapi nggak dapat database. Artinya kita tuh pemahamannya belum sempurna. Seharusnya semakin kita sibuk, semakin banyak orang yang kita ketemu, database kita semakin banyak. Itu yang harusnya. Kan cuman ngobrol basa-basi. Basa-basi, kenalan, kemudian jangan lupa tukeran nomor WA. Cuman begitu. Saya ada hajatan keluarga kok. Saya ada ini, saya ada itu. Jadi database nggak? Enggak. Rugilah mereka yang seperti itu. Justru dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, siapapun yang kita temui, harus menjadi database baru. Masalah kita prospeknya kapan? Nanti. Jadikan database aja dulu. Kenalan baru. Atau orang udah kenal tapi kita nggak punya nomornya, ya kenalan lagi, ngobrol lagi. Paham ya? Nah, balik ke screen. Jadi ketika kita, kalau saya bilang daftar nama itu bukan hanya nama dia ya. Perbanyak daftar nama. Daftar nama itu bukan hanya nama, tapi semua yang ada di kolom warna kuning ini, teman-teman. Apa aja itu? Namanya, nomor WA-nya, domisilinya, pekerjaannya. Berarti ketika teman-teman ngobrol, kenalan, pastikan 4 data ini dapat. Pak, rumahnya di mana? Kalau belum tahu nama, berarti kenalan, Pak. Namanya siapa, Pak? Kenalan, saya Riko. Oh, saya Budi. Pak, Pak Budi tinggalnya di mana? Oh, saya di desa Anu. Dapat tuh domisili, betul nggak? Oh, Masya Allah, di desa itu ya? Nggak jauh ya, Pak, dari sini? Iya. Kalau kegiatan sehari-harinya apa sih, Pak? Oh, saya dagang, Pak Riko. Dagang, Masya Allah, dagang apa? Gitu ya.
dagang apa, dibahas dulu kan. Dia cerita tuh apa segala macam. Akhirnya kan akrab tuh. Nah, kita tahu rumahnya, domisilinya, kita tahu pekerjaannya. Kemudian kita sebelum berpisah pastikan dapat nomor WA-nya. Tukeran nomor WA. Pak, boleh Pak? Tukeran nomor WA. Siapa tahu nanti kita ngobrol lagi, siapa tahu nanti kita ngopi bareng lagi. Siapa tahu nanti kita ngopi bareng. Apapun, kalau ibu-ibu apa? Siapa tahu nanti kita ketemu lagi, kita ngerujak bareng ya Bun. Nah, apapun, supaya dia mau ngasih nomor WA-nya. Jadi harus tukeran. Dia punya WA kita, kita punya WA dia, teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi setiap keluar rumah harus menjadi database baru, daftar nama baru. Berarti yang kita kumpulkan bukan namanya tok. Buat apa namanya tok? Namanya doang. 4 itu. Namanya, nomor WA-nya, tempat tinggalnya, dan pekerjaannya. Supaya kita bisa isi di kolom warna kuning tadi. Paham ya? Yang paham nganggu. Nah, pertanyaan saya, kira-kira yang saya sampaikan ini untuk menambah daftar nama atau menambah database, memungkinkan nggak untuk teman-teman lakukan setiap hari? Setiap hari Sangat loh. membantu. Nah, ya lakukan. Kenapa? Membikin database ini adalah tugas dan tanggung jawab kita. Tugas dan tanggung jawab kita. Jadi harus bikin database, punya daftar nama yang selalu bertambah. Nah, triknya setelah tukeran nomor WA, langsung kita sapa lewat WA, walaupun masih belum berpisah. Pastikan dia menyimpan atau nerima chattingan kita. Pastikan, Pak udah saya WA tuh, masuk nggak? Masuk. Kalau perlu lihat, betul nggak udah dia simpen nama kita. Kalau masih nomor doang, berarti dia belum simpen. Kita bilang, Pak disimpan Pak, biar nggak lupa. Kita pastikan dia simpen nomor kita. Nah, terus kapan kita prosesnya? Nanti bisa dari rumah, ya kan? Nggak harus ketemu lagi. Yang penting namanya sudah ada. Seperti itu teman-teman. Sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah bisa, Coach. Bisa, ya. Nah, sekarang coba evaluasi diri masing-masing. Sudah seperti itu belum selama ini? Oke, yang sudah. Masih ada yang belum? Karena gini, saya sibuk Coach. Sibuk kemana? Kerja di pabrik. Subhanallah, pabrik itu ratusan orang di situ, ribuan. Kenapa nggak ada camit dari sana gitu kan? Kenapa nggak ada database di situ? Malah dibilang sibuk kerja, tapi nggak dapat database, nggak ada closingan dari pabriknya gitu. Itu harusnya tanda tanya. Harusnya kalau kerja di pabrik, kalau saya, wah udah saya closingin tuh sepabrik tuh. Bertahap memang ya, nggak langsung sekaligus. Satu dulu pegang satu orang, closingkan, nanti bareng sama dia, prospek siapa temennya, closingkan lagi, tanya lagi siapa teman kamu berikutnya, prospek lagi. Itu sepabrik tuh bisa join semua tuh kalau saya di sana. Sayangnya teman-teman ini udah gabung berbulan-bulan, kok nggak bisa gitu. Paham ya? Jadi harus 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 memanfaatkan situasi yang seperti itu tuh justru paling enak daripada ibu rumah tangga yang nggak kemana-mana, bingung, nggak ketemu siapa-siapa. Ya kalau di rumah juga kan nggak masalah kan, kontak WA ada, tinggal apa nanti? Ya disapa aja, ngobrol, chatting, teleponan, video call, apapun nantinya. Ya, nah ada kesempatan keluar rumah harus langsung apa? Tahu ayam ayam kalau sore kan dikurung ya, sore dikurung, malam nanti pagi-pagi seperti apa tuh pengen keluar, wah, nah begitu dilepaskan tuh wah dia liar tuh. Nah harusnya kita begitu, ketika kita keluar rumah tuh kita liar tuh, liar nyari makan, liar nyari camit, liar nyari database. Jangan kita tuh melempem, saya pergi kos ngantar anak, aduh bolak balik nggak ada database barunya, rugi, rugi waktu. Iya dong, ya kan? Rugi dong. Momennya kita keluar rumah, mungkin satu bis sama orang berjam-jam, mungkin satu kereta sama orang berjam-jam, di sana pun ketemu orang-orang, tapi karena mungkin kita nggak mau merubah karakter kita, jadi pendiam lah, judes lah wajahnya jutek, ya kita gagal di bisnis ini nanti.
Makanya saya bilang di bisnis ini suka tidak suka, mau tidak mau harus menjadi orang yang ramah, mau menyapa orang, mau memulai. Jangan kita nunggu, ditunggu disapa. Itu mah kita egonya terlalu tinggi. Kita yang nyapa. Kenapa? Kita itu mau bisnis, mau mengembangkan bisnis kita, teman-teman. Jadi jangan egois nunggu orang yang nyapa kita. Kita yang nyapa, respon dia bagus lanjutkan, respon dia nggak bagus ya nggak apa-apa. Ada orang berikutnya, ya nggak? Ada orang berikutnya nanti, selama kita masih di situ. Ngobrolnya nggak harus ngobrol bisnis, enggak. Kita hanya menambah database. Jangan baru kenal udah ngobrol bisnis, orang curiga, orang prasangka buruk nanti, orang baru kenal ya. Oke, itu cara menambah daftar nama atau database ya. Mulai dari kontak WA yang paling gampang, kemudian nanti dari medsos, kemudian dari kenalan baru. Medsosnya mungkin nanti, berarti teman-teman bisa kerjakan dua, dari kontak WA dan dari kenalan baru. Kenalan baru itu juga bukan berarti orang-orang baru banget. Orang yang sering kita ketemu tapi kita nggak kenal. Sering kita ketemu tapi nggak pernah ngobrol. Nah itu juga dianggapnya kenalan baru teman-teman. Dianggapnya itu kenalan baru. Kenapa? Sering ketemu, kenal wajah tapi belum pernah ngobrol. Ngobrol, sapa, Pak, Pak sering ketemu ya di sini. Pak, bagian apa sih di pabrik? Pak, namanya siapa sih Pak? Kita sering papasan tapi nggak pernah ngobrol. Begitu teman-teman. Ya, jadi jangan sampai setiap momen itu lepas atau lewat begitu saja tanpa kita mendapatkan database baru. Jadi jangan lagi bilang saya sibuk kok, saya harus ke sana ada hajatan keluarga 2 hari 2 malam, jadi saya begini. Saya mah ketawa. Saya ketawa, tapi saya nggak liatin. Saya tuh ngetawain gitu. Kok nggak pinter-pinter gitu kan? Ya mohon maaf ya. Saya nggak saya liatin, tapi di hati saya ketawa gitu. Wah, ini harus belajar lagi nih, harus di training lagi nih gitu kan. Seolah itu penghambat, padahal itu tuh jalan yang sangat luas, jalan yang sangat besar gitu kan. Tapi malah dijadikan kendala gitu. Kok saya masih sibuk, mohon maaf. Mau hajatan saudara saya. Nggak usah ngaku deh, merasa aja lah. Nggak usah ngaku, merasa aja gitu. Saya mah kalau apapun kendala teman-teman yang dijadikan alasan, jawaban saya apa? Ya nggak apa-apa, betul nggak? Karena semua alasan adalah benar. Cuman teman-teman yang rugi. Udahlah capek keluar rumah, hajatan, ketemu orang, bantu sana sini, pulang-pulang bawa capeknya doang. Rugi. Rugi dong bawa capeknya doang. Pulang itu capek dan database yang nambah. Itu baru benar. Kenapa semakin kita banyak database, semakin besar peluang kita untuk prospek dan closing. Karena ingat, kuantitas bisa mengalahkan kualitas. Kuantitas. Walaupun kita prospeknya masih salah-salah, ya kan belepotan, tapi kuantitas undangan camit kita banyak, sehari bisa masukin ke grup 5 orang, besok 5 orang, lusa 5 orang, terus mereka menyimak Zoom, katakanlah misalkan 5 orang sehari, 1 minggu ada 35 orang yang masuk ke grup camit kita. 35 orang kita setel Zoom, kita kasih link Zoom. Cuman dari 35, cuman 10 yang menyimak dan 10 yang paham. Closingnya 1, teman-teman. Karena hukum peluang itu 10 orang yang kita prospek, 1 yang join. Sekarang undangannya 1 sebulan. Nggak closing-closing. Undangannya cuma 1. 2, 3. Pengen closing 1, undangan minimal 10. Karena dia 10 banding 1. 10 prospek, 1 yang join. 9 aja, hilang kesempatan closingnya. Kalau menurut hukum peluang ya, kita mengikuti hukum peluang. Hukum peluang itu hukum kemungkinan. 10 yang kita prospek, kemungkinannya 1 yang join. Nah, kalau 3 gimana coach? Berapa kemungkinannya? Ya kalau di prospeknya 3, kemungkinan closingnya 0,00000001. Nggak closing itu. Artinya nggak closing. Kemudian teman-teman, saya mau bahas sampai kolom skor.
Coba sambil dibuka bukunya, karena saya nggak bisa menampilkan slide. Ada kolom skor ya. Skor itu adalah nilai. Di bawah skor itu ada F-nya, ada A-nya, ada S-nya, dan ada T-nya. Nah, yang bikin ya, yang nggak bikin ya ngelamun. Yang sampai hari ini belum bikin ya terserah ya, mau ngelamun, mau apa. Jangan salahkan saya. Jadi gini teman-teman, kita ini belum action ya, karena action itu sebelahnya lagi. Setelah skor baru action atau progress, betul? Jadi kita belum bicara action, kita baru bicara sampai skor. Skor ini nilai. Jadi nama-nama yang sudah kita masukin, termasuk domisilinya, nomor WA-nya, pekerjaannya, kemudian kita berikan penilaian, kita berikan skornya. Skala penilaiannya cuma 1, 2, dan 3, teman-teman. 1, 2, dan 3. Itu skala penilaiannya. Jadi di kolom FA, S dan FA, S dan T itu isinya cuma angka 1, 2, atau 3. Cuman begitu doang. Nah, teman-teman harus pahami. Nilai 1 itu sama dengan jelek atau rendah. Jadi kalau jelek atau rendah, nilainya 1. Kita kasih nilai 1. Kemudian nilai yang kedua adalah 2. Nah, nilai 2 ini apa? Nilai 2 ini adalah biasa atau sedang. Biasa atau sedang ya. Kemudian nilai yang 3, kita akan memberikan nilai 3 ketika itu adalah baik, bagus, atau tinggi. Jadi cuman FAST itu nilainya hanya 1, 2, atau 3. Nilainya cuma segitu ya. Oke, kita bahas dulu yang F. Kita nilai F-nya, skor. Kita kasih skor F-nya. F ini apa? F ini singkatan dari finansial. Teman-teman nggak bisa screenshot karena nggak ada screen. Sebaiknya ditulis. F itu adalah finansial atau ekonomi, tingkat ekonomi. Oke, setiap nama termasuk nama kita, karena ada nama kita di situ nomor 0, kita nilai. Mulai nama kita. Kira-kira F saya, finansial saya, tingkat ekonomi saya di angka berapa? 1, buruk, 2, biasa, atau 3 tinggi. Kita nilai diri kita, baru kita nilai nama-nama tadi. Nomor 1 si Andi, nomor 2 si Budi. Nilai. Dari mana dasarnya? Dari pekerjaannya. Kan sudah dapat pekerjaannya apa. Kalau pekerjaannya narik ojol, kita tahu. Bisa 1, bisa 2. Kalau kerjaannya karyawan makan gaji, 2. Jadi gini, finansial itu cara penilaiannya adalah kalau kita temukan orang ini ternyata kehidupannya berkelebihan, itu mutlak kita nilai 3. Berkelebihan. Artinya berkelebihannya apa? Kaya. Orang kaya berkelebihan. Dia bisa menyisihkan uangnya untuk main golf yang jutaan sekali main. Artinya kalau dia berkelebihan bisa dong? Bisa. Ya kan? Kalau dia berkelebihan berarti kita nilainya 3. Terus gimana kalau dia nilainya 2, yang bagaimana? Nilai 2 itu untuk orang yang berkecukupan, tapi tidak lebih. Beda ya. Kalau kita nilai ini orang kerjanya ini, dia hanya berkecukupan, tidak ada kelebihan, berarti finansialnya F-nya 2. Karena hanya berkecukupan, cukup untuk hidup sehari-hari, tidak ada kelebihannya. Dari mana kita paham? Ya dari ngobrol tadi, kan kita ajak ngobrol. Betul ya? Makanya waktu di obrolan awal tuh usahakan sampai kita paham bisa menilai dia. Oh ini F-nya dia 2, oh ini 1, oh ini 3. Nah untuk F yang kita nilai 1 atau buruk, rendah, jelek, itu orang-orang yang berkekurangan. Berkekurangan. Bahasa lainnya orang yang kismin. Kekurangan, terlilit hutang, rumahnya juga mungkin gubuk. Ya mohon maaf ya, tapi kita prospek, tetap kita prospek nanti. Jadi calon mitra atau database ini jangan milih-milih. Siapapun juga. Mau dia orang yang F-nya 1, orang yang F-nya 2 yang biasa, F-nya 3 pun
harus diprospek. Cuman kita nilai dulu sebelum kita prospek. Nah, untuk nilai F, kira-kira bisa dipahami cara menilainya? Bisa ya? Ya, kalau yang sudah berulang-ulang belajar mah udah paham. Kayak Pak Wahyudi, Pak Lili, udah belajarnya. Apalagi sekarang tuh udah closing juga gitu kan, insya Allah. Ya, penekanan kita adalah teman-teman yang sekarang baru belajar, baru gabung atau baru udah lama gabung tapi baru belajar. Jadi dinilai. Kalau sudah paham, saya lanjut. Kolom berikutnya kita menilai kolom A. Tulis. A ini adalah antusias sukses. A itu singkatan dari antusias sukses atau ambisi. Makanya A. Motivasi dia, semangat dia untuk sukses, semangat dia untuk perubahan. Itu A. Nah, sama nilainya 1, 2, atau 3. Tapi teman-teman harus paham, antusias sukses ini tidak ada hubungannya dengan penghasilan dia. Kalau penghasilan yang kita nilai itu adanya di F, finansial. Di antusias sukses ini yang kita lihat adalah sebanyak apa pintu rejeki yang dia kerjakan. Itu acuan menilai A. Sebanyak apa pintu rejeki yang dia kerjakan. Semakin banyak pintu rejeki yang dia kerjakan, nilai A-nya semakin tinggi. Contoh, misal nih, Bunda Kemirah misal, pagi kerja nih, jadi karyawan. Pagi kerja jadi karyawan, sampai jam 4, jam 5. Pulang, mandi, istirahat, makan, habis itu narik ojol. Sampai jam 10, jam 11. Berarti Bunda Kemirah mengerjakan berapa pintu rezeki? 2. Berapa nilainya A-nya Bunda Kemirah? Nilai untuk antusias Bunda Kemirah adalah 3. Mungkin kemarin-kemarin teman-teman A-nya itu mungkin 2. Sekarang jadi 3 ketika sudah join di bisnis ini. Kenapa? Mengerjakan lebih dari 1 pintu rezeki. Betul ya? Pak Wahyudi ketika sudah gabung ini A-nya naik. Dulu belum gabung ya dia kerjanya apa? Jadi karyawan bertahun-tahun kan itu A-nya 2. Karena hanya mengerjakan 1 pintu rezeki. Tok. Itu yang kita nilai A-nya 2. Biasa. Dia karyawan aja. Tapi kalau ternyata kita ngobrol-ngobrol, kita cari tahu, ternyata dia karyawan, pulang narik ojol, di rumah punya warung. Nah, itu 3 itu hanya. Bukan lihat berapa besar warungnya, bukan lihat berapa besar penghasilan ngojol ya, enggak. Berapa banyak pintu rezeki yang dia kerjakan. Itu yang menentukan nilai A. Bisa dipahami ya? Nah, terus tahu dari mana? Ya kita ngobrol. Bukan ngobrol tentang bisnis, tapi ngobrol yang mau kita cari tahu. Kita pengen tahu A-nya, ya berarti kita paham. Pak, sehari-hari apa kerja? Oh, cuma kerja aja, Pak. Di rumah buka usaha nggak? Punya ternak atau punya kebun, ya kan? Ternyata dia sambil kerja, sambil bertani. Itu bisa 3 tuh A-nya. Kenapa bisa 3 nilainya? Karena dia mengerjakan lebih dari 1 pintu rezeki. Atau gini, dia bertani, karena sambil bertani kan nggak langsung panen, dia jadi buruh bangunan misalkan. Banyaknya. Itu juga sebenarnya 3, teman-teman. Dia petani, tapi sambil merawat tanaman, banyak waktu luang, dia jadi kuli bangunan misalnya. Itu juga kita nilai A-nya 3. Tapi tetap intinya kita tahu dari mana. Karena kita ajak dia ngobrol dan kita cari tahu. Kenapa? Kita sudah paham nih. Tabel saya mintanya datanya ini. Data-data ya ini. Namanya, nomor teleponnya, tempat tinggalnya, pekerjaannya, nilai F-nya, nilai A-nya. Berarti obrolan kita seputar informasi-informasi itu. Supaya kita nanti bisa isi. Bisa isi datanya, bisa menilainya. Lengkap. Karena kita misinya obrolannya topiknya itu yang nanti kita bisa isikan ke database kita. Nggak usah kemana-mana, sudah paham pekerjaannya apa, kemudian F-nya kira-kira berapa, A-nya kira-kira berapa. Bisa nggak? Ya bisa ketika kita paham misi kita ngapain. Misi kita menambah database, berarti harus punya data-data tadi.
Kalau kita belum bisa menilai F-nya, berarti kita ngobrolnya kurang. Ngobrol lagi, tanya. Kupas. Oh, akhirnya dapat. Oh, ini dia F-nya 2. Oh, ini A-nya dia 1. Atau A-nya 3 ataupun 2. Ya, saya ulangi, A-nya 3 itu lebih dari satu pintu rezeki yang dia kerjakan. Bisa 2, 3, dan seterusnya. Yang A-nya 2, yang biasa, itu dia mengerjakan itu aja satu pintu rezeki. Dari dulu itu aja, itu A-nya 2. A yang satu apa? A yang satu itu orang yang pemalas, nganggur, lebih seneng nganggur, kerja milih-milih, kalau nggak cocok nggak mau, padahal gaji gede, nggak mau capek, nggak mau capek tapi pengen gaji gede. Tahu dari mana ya? Dari ngobrol. Bakalan ketemu nggak orang yang seperti itu? Bakalan ketemu kalau kita berproses. Kalau kita diem aja ya kita nggak ketemu siapa-siapa. Tapi ketika kita berproses, kita ketemu orang macam-macam. Ada yang kayak gitu, ya kan? Wah, dia mah ternyata pemalas. Dia mah ngegampangin. Wah, saya mah kalau lapar tinggal ke rumah orang tua, ikut nebeng makan, selesai katanya. Ngapain saya capek-capek kerja? Kalau ada kerja, alhamdulillah nggak ada, nggak apa-apa. Nah, itu mah ciri-ciri orang yang A-nya kecil, A-nya 1. Dia tidak punya antusias atau ambisi untuk sukses, untuk merubah keadaannya. Nggak punya antusiasnya. Bahkan, mitra yang sudah gabung pun banyak yang A-nya 1. Nggak dikerjain kan? Berarti nggak punya ambisi sukses. Nggak dikerjain, nggak fokus ngerjainnya, banyak alasan lah, inilah, nggak beres-beres sampai bertahun-tahun, sampai ganti tahun pun alasannya masih sama. Ada nggak? Ada. Siapa? Nggak usah kita sebutkan. Nggak ada di meeting ini, nggak ada. Sekarang nggak ada. Nanti kalau sudah beres meetingnya banyak, tiba-tiba jadi ada. Pas meeting ini nggak ada, semuanya hanya tinggi. Sebentar ya, sambil kita coba lagi HP-nya. Aduh, HP lagi, bukan HP, laptop. Oke, untuk A bisa dipahami kah? Coba yang paham, kepalanya jedukin ke dinding. Enggak ya, bercanda ya. Nah, begitu teman-teman. Coach, saya baru nyangka kok. Saya nggak nyangka ternyata ngerjainnya kayak gini. Memang kayak gini, teman-teman. Memang kayak gini. Jadi bukan sembarangan aja gitu. Itu artinya kalau sembarangan nggak pakai strategi tempur, teman-teman tuh berangkat perang, bawa pisau dapur. Musuhnya pakai tank wajah. Menang apa kalah tuh? Nggak dipelajarin dulu camitnya. Berarti berangkat perang bawa pisau dapur. Atau bawa pisau cukur tuh. Mati kamu pakai pisau cukur. Dia pakai pistol, dor. Kita yang mati. Makanya nggak closing. Ya beres ya. Setelah A apa lagi? Kita menilai, memberikan skor untuk apa lagi setelah A? S. Betul nggak? S. Betul, S. Oke. Oke, boleh dicatat karena saya nggak bisa nampilin slide untuk sekarang. S itu singkatan dari supelitas. Apa itu supelitas? Supel, dari bahasa supel. Supel itu apa? Orangnya luwes, senang bergaul. Luwes, nggak kaku. Nah, kita nilai supelitas si Camit nih. Bahasa lainnya supelitas adalah kemampuan bergaul atau tingkat pergaulannya kita nilai. Nilainya tetap sama, 1, 2, ataupun 3. Sama. Nah, cuman kita punya kriteria. Orang yang seperti apa yang S-nya tinggi, biasa, atau rendah. Kita punya kriteria. Kita mulai dari yang tinggi dulu. Camit atau orang ini, kita bisa nilai 3 supelitasnya ketika kita lihat dia pergaulannya luas. 3 dong, luas. Ciri-cirinya,
Dia bergaul di banyak tempat, termasuk di luar rutinitas dia sehari-hari. Contoh nih, Pak Wahyudi, rutinitasnya kalau nggak di tempat kerja ya di rumah, ya kan? Tapi ternyata Pak Wahyudi bergaulnya bukan hanya di tempat kerja, bukan hanya di rumah, tapi bergaul lagi ke tempat lain yang tidak ada hubungannya dengan rutinitas Pak Wahyudi. Contoh, Pak Wahyudi ikut LSM, ikut organisasi apa di tempat lain, ikut aktivitas, misalkan ikut senam, tapi di tempat lain tuh, dikejar ke sana gitu kan. Mau gitu, meninggalkan zona nyamannya, meninggalkan wilayah rutinitasnya untuk sebuah pergaulan. Apapun itu, mau main poli, tapi di desa tetangga, datang tuh, punya teman di situ. Ikut organisasi, ikut partai misalkan. Nah, orang-orang yang pergaulannya luas, dia bergaul tidak hanya di tempat dia rutinitas, itu kita nilai subkualitasnya 3. Ingat, kita jangan nilai orang doang. Diri kita sendiri kita nilai. Aduh, subkualitas saya ternyata rendah, gitu kan. Baru paham, nilai saya rendah nih di S-nya. Kenapa? Saya nggak bergaul di rumah terus. Di rumah juga nggak pernah ngobrol sama orang-orang. Nggak pernah chatting, nggak pernah teleponan. Cuman main TikTok. Subkualitas saya 1. Dirobah. Kalau kita sudah paham kan kita robah, ya nggak? Jadi kita nilai juga S kita berapa. Jadi 3 itu dia bergaulnya luas, termasuk di luar wilayah rutinitas dia. Itu 3. Nah, camit yang kita nilainya 2, biasa pergaulannya, itu dia bergaul hanya di sekitaran rutinitas dia. Contoh, Pak Wahyudi kantor. Bergaul di sekitaran kantor doang, sama orang-orang kantor. Pulang, di rumah, bergaul di rumah doang, di RT-nya, di RW-nya, ada kegiatan ngikut. Cuman di situ aja. Itu nilai subkualitasnya 2, biasa. Kalau 3 itu kan luar biasa ya, 3 itu bagus. Tapi kalau hanya bergaul hanya di seputaran rutinitas sehari-hari dan tidak bergaul lagi tempat lain, itu nilainya 2, subkualitasnya biasa. Paham ya? Yang biasa itu dia bergaul tapi hanya di lingkungan tertentu tempat dia beraktivitas rutinnya. Pengajian di pengajian aja. Nah, ada juga tuh ibu-ibu pengajian, grupan RT di sini, sowan ke ibu-ibu pengajian di RT lain, di desa lain. Nah, itu keren. Itu 3. Kenapa? Sowan. Tahu sowannya? Berkunjung. Kadang-kadang bikin pengajian bareng, gantian. Hari ini di desa saya, desa dia datang. Bulan depan di desa dia, desa kita yang datang. Itu keren, di luar itu kan. Itu bisa bilang 3. Tapi yang 3 itu komandannya. Anak buahnya kan cuma ngikut. Komandannya kan ketuanya gitu, ustazahnya ya, yang mengarahkan kita besok bulan depan ke desa itu. Yang anggotanya belum tentu juga 3 kan cuma ngikut. Ya berarti kalau kita ada di suatu kumpulan, suatu organisasi, yang kita prospek duluan itu adalah kepalanya, Bapak Ibu. Kepalanya yang kita prospek duluan. Paham cara nangkap ular? Nangkap ular itu Bapak Ibu. Yang kita tangkap tuh kepalanya. Kalau kepalanya kita tangkap, buntutnya ngikut, betul nggak? Begitu juga di bisnis ini. Ketuanya kita closingkan, anak muda lagi, anak buahnya, anggotanya ngikut, gabung. Jangan anak buahnya yang kita closingkan. Kalau anak buahnya closing, sulit dia ngajak kepalanya tuh. Kenapa? Dia merasa anak buah, merasa anggota biasa. Ya sungkan, ya malu sama kepalanya. Kita prospek kepalanya dulu. Nanti anak buahnya ngikut, karena kepalanya udah gabung. Oke, itu di luar topik ya. 2 tadi ya. 2 adalah orang-orang bergaul hanya di sekitaran atau di wilayah rutinitasnya saja. Ada juga yang kita nilai 1, teman-teman. Siapa camit yang kita nilai 1 subkualitasnya? Itu udah pasti orang-orang yang kuper. Kupernya apa sih? Kuper ini kalau kita mau pulang kampung isi baju tuh. Di bawah tuh kuper. Bukan ya, itu koper.
Koper. Cooper itu Koper. kurang pergaulan. Walaupun di tempat dia rutinitasnya pun dia banyak diemnya, menyendiri. Orang lain ngobrol di sini ngumpul, dia entah di mana misah, main HP sendirian. Nah, yang begitu-begitu itu nilai supelitasnya 1. Dia ngikut, dia bergaul, dia datang pengajian. Orang lain ngumpul dulu, dia langsung hilang. Nggak ada gitu. Langsung pulang gitu. Ada hajatan, orang lain mah ngumpul ketemu kangen-kangenan. Dia langsung hilang pulang atau dia menyendiri gitu kan. Menyendiri menunggu menunggu foto-foto barengnya. Kalau udah foto-foto baru dia pulang. Nah, sambil menunggu itu belum dipanggil-panggil, dia di pojokan tadi mana menyendiri. Nah, itu orang-orang yang kita nilai pergaulannya atau supelitasnya S-nya 1. Ketemu di prospek, tetap di prospek nanti, tenang aja. Jadi nggak ada pilih-pilih. Prospek ini kita nggak milih-milih, yang penting kita paham dulu ini orangnya seperti apa karakternya. Karakter awal, karena ini kita belum bicara tentang bisnis Bapak Ibu. Belum. Kita sedang mengumpulkan informasi supaya kita nanti punya strategi. Kita belum perang ini. Kita belum bicara tentang bisnis, belum bicara tentang produk. Ini persiapan perangnya. Berarti jangan pernah prospek orang yang tidak ada di database Anda. Paham? Jangan prospek orang yang tidak ada di database. Kok tapi saya ketemu dia nih kayaknya bagus. Isi dulu database-nya. Berarti Anda harus lengkapin dulu infonya. Tanya rumahnya di mana, kerjanya apa, nomor WA-nya. Sampai Anda bisa menilai FAST-nya. Tahu dia F-nya berapa, A-nya gimana, antusiasnya, supelitasnya, pergaulannya tahu. Isi dulu baru nanti Anda prospek. Jangan baru ketemu, nggak ngisi database, belum dikasih nilai, udah langsung bicara bisnis. Anda perang tanpa senjata yang benar. Anda belum tahu kan? Belum ngumpulin data, belum ngumpulin informasi, tapi sudah prospek. Sama tadi tuh, nggak paham musuhnya punya senjata apa. Senjatanya tangguh aja, kita bawa pisau cukur gitu kan. Ya kalah lah. Gara-gara kita tidak cari informasinya, tidak kita kasih skornya. Seperti itu. Sampai S barusan ya. Berarti berikutnya setelah S apa? Kita nilai T. Betul nggak T? Saya nggak lihat catatan nih. Saya hanya ini semua di luar kepala. Di luar kepala. Jadi nggak tahu apa-apa gitu saya. Karena di luar kepala. Bukan di dalam kepala, di luar. Berarti saya nggak tahu apa-apa ya. Maksudnya di dalam kepala. Jadi saya nggak lihat catatan juga udah paham. Karena saya bisa berproses tanpa database. Tapi tetap nanti saya update supaya nggak lupa. Yang T ya, sekarang yang T. T ini teachable kepanjangannya. Teachable. Teach itu semua itu bahasa Inggris. Teach itu dari kata teacher. R-nya dihilangin. TH. Tambah able. TH able. Dibacanya teachable. Bukan TH able ya bacanya. Nanti dikira temannya Pak Ogah di Sunyil tuh. Pak Ogah kan si Pak Able. Teachable ya, jangan teachable. Teachable ini apa sih? Nah, boleh dicatat. T sama dengan teachable adalah tingkat kemauan Camit menerima informasi. Nilainya berapa? Nggak beda, cuma 1, 2, dan 3 doang. Teachable adalah tingkat kemauan menerima informasi. Dianya, segimana tingkat kemauan dia menerima informasi? Kita nilai 1 kah, 2 kah, atau 3. Berarti bagaimana kita tahu nilainya? Ngobrol, ice breaking. Bukan diem-dieman kita langsung tebak, nggak bisa. Semua ini gara-gara kita bersilaturahmi, buka obrolan atau ketemuan ataupun ngobrol di handphone, chatting, telepon. Karena menyambung silaturahmi, makanya kita bisa dapat informasi dan datanya. Bukan kita tebak. Ini bukan tebak-tebakan. Wah, kayaknya dia F-nya 3, coach. Kenapa? Bapaknya dulu orang kaya. Bapaknya orang kaya. Dianya kan belum tentu.
Kita bukan main tebak-tebakan. Data yang akurat. Makanya ngobrol supaya kita dapat informasinya. Berarti di saat ngobrolnya kita arahnya ke situ doang. Cari tahu rumahnya di mana, kerjanya apa, ya kan? Sampai nomor WA-nya. Kalau kita belum dapat kan berarti tukeran. Jangan sampai situ doang, sampai kita tahu nih, kita pengen nilai F-nya, berarti kita cari tahu kehidupan dia seperti apa. Terus antusias dia seperti apa, berapa banyak pintu rezeki yang dia kerjakan. Itu kesempatan kita di awal. Kita sedang mengumpulkan data, kekuatan dan kelemahan musuh. Kalau kita anggap musuh ya, yang bukan musuh sih, ini mah ibaratnya kita sedang mengatur strategi marketing. Kalau nggak pakai strategi, kita nanti serampangan, acak-acakan, ngaco hasilnya juga. Siap ya? Oke. Teachable. Teachable ini tingkat kemauan Camit menerima informasi. Teachable yang bagus, oke, yang dari yang jelek dulu. Teachable yang satu, nilai satu, itu ketika kita temui, kita sadari ketika kita ngobrol-ngobrol sama dia, ternyata orang ini suka mendebat, suka memotong pembicaraan, apalagi nggak mau kalah. Kita bilang A, dia A++. Kita ganti B, oh saya B+++, katanya. Nggak mau kalah. Kita ngomong dipotong. Kita belum beres ngomong, dia udah ngomong. Tap, 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 tap. Nah itu ciri-ciri orang yang teachable-nya rendah. Ngedebat, motong pembicaraan, nggak mau kalah. Kemudian apalagi? Dan seterusnya, seperti itu. Nah makanya teman-teman, kita nilai juga diri kita. Jangan-jangan kita teachable-nya satu nih. Kebiasaan ngedebat orang, ngedebat mentor. Mentor lagi ngomong, ikut ngomong juga. Itu ciri-ciri teachable-nya rendah. Orang yang teachable-nya rendah itu egonya yang tinggi. Tidak mengosongkan gelas, tidak mengosongkan ego. Nah, kita enak nggak digituin sama Camit? Nggak enak, teman-teman. Makanya kita rubah dulu. Kitanya harus teachable bagus dulu ya. Kita rubah. Kalau kita lagi ngobrol sama mentor itu, kalau mentor sedang bicara, selesaikan dulu. Bukan dipotong di tengah-tengah. Ya kalau saya sedang ngomong dipotong tengah-tengah, saya ketawa dalam hati. Wah, ini udah jadi mitra tapi teachable-nya masih jangkrik nih gitu kan. Harus ditatar lagi nih gitu kan. Kenapa? Karena kita harus jadi orang teachable bagus dulu supaya kita dapat orang-orang yang teachable-nya juga bagus. Camit itu nggak akan seneng ketika dia ngomong kita potong, kita debat. Dia ngomong kita ngomong langsung tuh. Tujuan kita nyambung silaturahmi gagal. Orang mah jadi malas ngobrol sama kita. Gara-gara kebiasaan kita ulang-ulangi, akhirnya nempel jadi karakter. Karakter apa? Motong pembicaraan orang. Gak mau mendengarkan dulu sampai selesai. Nah, orang-orang yang seperti itu kita nilai teachable-nya satu. Jelek. Kalau teachable-nya rendah, egonya ketinggian. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Kalau teman-teman berproses, akan ketemu orang yang beda-beda. Dan diantaranya ada yang teachable-nya rendah. Masalah nggak? Nggak masalah. Kita cuma mendata. Jangan baperan juga dipotong-potong. Nggak apa-apa. Tapi kita jadi tahu nilai dia. Betul nggak? Dipotong sama dia. Nggak apa-apa. Terusin aja ngobrol. Dia potong. Biarin dia ngomong dulu. Kita ngomong lagi. Dipotong lagi. Nggak apa-apa. Tapi di otak kita sudah tahu. Oh, si Pak Andi. Ini T-nya 1. Oke, tulis di database. Oke, itu orang-orang yang teachable-nya rendah. Artinya egonya yang tinggi. Jangan kebalik ya. Kalau egonya tinggi, nanti teachable-nya dianggap tinggi. Enggak. Kebalikan. Orang yang egonya yang tinggi, teachable-nya rendah. Orang yang egonya rendah, teachable-nya pasti tinggi. Seperti itu ya. Terus yang teachable-nya 2 gimana? Yang kita nilai 2 untuk orang-orang yang pertama, ketika kita bicara, dia mendengarkan. Dia pendengar yang baik.
Kita bicara apapun, dia mendengarkan. Kemudian dia responnya positif, bagus responnya. Tapi cuman segitu doang. Dia mau mendengarkan, responnya positif. Oh gitu ya Bun, bagus, keren ya Bunda. Oh gitu ya Bun, ih keren. Cuman segitu doang. Itu kita nilai T-nya 2. Biasa, positif tapi biasa. Paham ya? Itu orang-orang seperti itu kita nilai T-nya biasa. Dia positif, dia mau mendengarkan, nggak ngedebat, nggak motong. Tapi sekedar itu doang. Itu T-nya 2 biasa. Nah, lanjut. Nilai T-nya 3 itu orang yang seperti apa? Sama. Orangnya mau mendengarkan informasi, tidak motong, tidak mendebat, terus responnya positif. Ada penambahan. Dia kepo, pengen tahu lebih banyak. Itu T-nya 3. Malah dia pengen tahu lebih banyak. Nah, jadi teman-teman gini, ketika kita mengumpulkan data yang selain teachable, selain data teachable itu kita banyak bertanya, Camit yang banyak menjawab, ya. Kita nanya ketika kita gali finansialnya, antusiasnya, kita yang banyak bertanya, dia yang banyak menjawab. Dia yang banyak cerita. Tapi ketika kita mau ngecek nilai teachable-nya, kebalikan. Kita yang banyak cerita. Kenapa? Supaya kita mancing dia ngerespon. Ketika kita mau ngecek teachable-nya, kita yang buka topik. Kemarin Bun, saya mencoba ngejahit baju sendiri, gitu kan topiknya. Karena di rumah ada mesin jahit. Dia oh gitu ya Bun? Iya, saya coba belajar dari YouTube, bikin pola. Oh gitu ya, keren ya. Terus saya coba, alhamdulillah akhirnya jadi, tapi memang belum belum bagus. Tapi dia mendengarkan, itu 2. Orang yang 3, dia pengen tahu lebih banyak. Terus Bun, pakai benangnya apa? Malah dia nanya balik. Terus polanya dipotongnya pakai apa? Kemudian benangnya apa? Mesinnya pakai apa? Berapa lama jahitnya? Malah dia pengen tahu lebih banyak. Itu orang-orang yang teachable-nya tinggi. Malah dia kepo lebih banyak. Bun, saya kemarin nyobain masak misalkan masak udang, tapi bumbunya bumbu Padang gitu kan. Keren Bun, bumbu Padang, iya. Apa aja bumbunya? Cara masaknya gimana? Berapa lama ininya? Malah dia pengen tahu, kepo. Nah itu orang-orang yang teachable-nya bagus, tinggi. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Nggak ada kok. Anda tidak berproses. Anda nggak punya database, nggak pernah ice breaking. Bilang nggak ada. Tapi kalau Anda berproses, kita itu ketemu 1001 macam manusia loh. Ada semua tuh. Ada yang nilainya 3, ada yang 2, ada yang 1. Ada semua tuh. Kalau kita berproses. Jangan diem aja, ngapain dah ada di bisnis tapi nggak dikerjakan. Betul? Seperti itu kira-kira ya. Visible. Sudah paham ya? FAST. Sebelum saya lanjut ke yang terakhir SP, kalau ada yang mau ditanyakan seputar penjelasan saya hari ini, silakan angkat angkat tangan atau nyalakan mikrofon. Tapi jangan kemana-mana. Kok saya prospek tapi dia kendala modal? Bukan malam ini pembahasan itu. Kita tanya jawabnya seputar pembahasan, bukan di luar itu. Yang itu nanti. Silakan. Sudah ada yang mendahem. Siapa nih? Silakan. Adakah? Saya paling senang nih. Waktu saya ngomong, banyak yang pengen ngomong. Pas saya suruh ngomong, pada jadi patung gitu. Pas saya lagi ngomong, kayak greget pengen ngomong gitu. Pengen ikut ngomong tuh pas saya ngomong. Tapi pas saya diem, saya silakan bertanya. Semuanya jadi patung. Saya paling senang. Silakan bertanya. Bunda Kemirah ada? Mau ditanyakan? Bunda Suhaibah? Bunda Dwi? Bunda Hardi?
manut aja gitu ya, tapi nggak paham. Paham, ya, ya, tapi nggak tahu nih. Ini Coach Rico ngomongin apa sih? Gitu. Tapi ditanya paham, paham. Pas disuruh tanya jadi patung semua gitu ya. Saya punya cerita tuh. Saya punya cerita tuh tentang jadi patung tuh. Pas kita tuh kan, pas kita tuh janjian tuh buka bareng. Terus kan mau makan tuh di restoran tuh. Terus kan nanya tuh teman-teman tuh, ada limaan tuh. Ini gimana? Siapa yang mau bayarin gitu kan? Siapa yang mau bayarin? Oh enggak, bayar ini aja patungan gitu kan, patungan. Udah aja makan buka bareng gitu kan. Pas giliran selesai mau bayar, tiba-tiba semuanya jadi patung. Kan patungan. Nggak ada yang mau bayar, jadi patung semua. Pas ditanya kenapa? Kan patungan. Ya udah saya jadi patung nih, kamu aja yang bayar. Nah itu sekarang tuh pada jadi patung tuh. Ada nggak mau ditanyakan? Kalau nggak ada saya mau lanjut. Ya lanjut aja coach. Oke, itu nilainya ya, cara memberikan skor. Oke, yang terakhir yang kita bahas malam ini kita belum bahas lagi, belum bahas action ya. Berikutnya kita bahas action. SP ya, ada kolom terakhir, ada kolom SP. Nah, apa SP ini? SP ini adalah singkatan dari skala prioritas. Udah? Nah, nilainya berapa? Nah, nilai SP ini bukan 1, 2, atau 3, bukan. Nilai SP ini adalah penjumlahan dari nilai F ditambah nilai A ditambah nilai S ditambah nilai T. Jadilah nilai SP. Oke, saya kasih tugas langsung hari ini, malam ini, sekarang juga. Beri nilai FAST SP sekalian diri masing-masing. Sekarang saya kasih waktu 3 menit. Sesuai pembelajaran tadi. Diri sendiri dulu dong. Kan paling paham. Nilai secara jujur. Saya nggak akan tanya, Bun, F-nya berapa? Malu saya 1. Nggak usah, saya nggak akan nanya F-nya berapa, A-nya berapa. Enggak. Nilai aja. Sejujur-jujurnya. Saya akan bertanya nilai SP-nya saja nanti. Saya 8. Ya 10. Tulis dulu aja, tulis. Langsung di bukunya, di buku agenda bisnisnya. Karena itu nggak akan apa namanya, tidak menjadi apa ya, bukan menjadi masalah, bukan. Sudah semua? 3 menit, 1, 2, 3, udah ada 3 menit. Bunda Nunung 10, 10 Pak ya? Lili 8. Apa Pak? 10. Hati-hati ya. Ditulis Pastikan menilainya benar caranya, sesuai yang sudah saya sampaikan tadi. Saya hanya 3 kos. Tahu-tahu cuma bisnis ini doang ya, itu mah 1, itu mah 2. Kan kalau cuma 1 pintu rezeki yang dikerjakan itu 2. Kalau di bisnis ini doang nggak ada kerjaan lain berarti 2 biasa. Kayak saya 2 hanya. Kenapa? Saya cuma ngerjain bisnis ini. Awang Yudi saya 9, Bunda Nunung 10, Bunda Tia 100. Mana catatannya Bunda 100. Orang nilainya cuma sampai 3. Ayo yang benar. Yang benar. Bunda Tia kenapa 100 nilainya? Aduh, Mas ini Nggak nyimak nih. 10. Bunda Susi 8. Oke. Sudah semua sudah?
Bunda Sukini berapa? Mas Weba 9. Bunda Sukini belum. Pakai kalkulator kalau sulit. Atau pakai jari. 1, 2, 3, 4. Kan kayak anak SD. Bunda Harni berapa? Bunda Harni? Bunda Siti berapa? Ini yang belum nih. Tulis. Ayo. 3 menit udah lewat nih. Kelamaan. Lalu di absen beri banyak Coach. Bunda Sukini 9. Yang belum nih. Bunda Harni. Bunda Siti. Siti Barokah. Bunda Harni berapa? Takut salah 8 aja. Nggak bisa gitu Bunda. Nggak bisa gitu. Itu tebak-tebakan itu kalau jawabannya seperti itu. Nilai dengan jujur. Tadi kan sudah dijelaskan cara menilainya. Nggak bisa. Nanti kalau kita kecapi juga kita tebak-tebakan. Nanti salah 8 aja lah nilai dia. SP dia 8 aja lah, takut salah. Nanti kan gitu juga. Padahal sudah dikasih tahu cara menilainya. Nah, praktekkan dulu. Nilai diri sendiri dulu. Kan gitu. Supaya nanti menilai orang sudah paham. Bunda Harni berapa? Jangan pakai ajalah-ajalah. Saya nggak terima itu. Nggak bisa. Artinya nebak. Kalau kita mau perang, nebak-nebak. Oh, kayaknya dia pakai teh wajah. Oh, kayaknya dia mah kayaknya pakai pistol biasa aja lah. Padahal enggak gitu. Ayo Bunda Harni yang benar berapa SP-nya? Nggak pakai takut salah. Itu kan udah ini. Ya ayo lebih serius kita belajarnya ya. Jadi nggak ada itu tebak-tebakan kalau bahasanya kayak gitu tuh. Kalau 8 berarti semuanya 2. Nggak bisa ketebak. F-nya 2, A-nya 2, S-nya 2, T-nya juga 2. Semua biasa. Kita harus punya kekuatan minimal 1. Harus ada yang angka 3 di antara itu supaya SP kita tinggi. Ya. Harus ada yang 3. Kalau enggak kita sulit. Kenapa? Ya, kalau kita semuanya 2 berarti kita biasa-biasa, makanya bisnis kita juga biasa-biasa. Dan makanya kita cuman gitu-gitu aja. Karena tidak punya kekuatan. Ternyata kita juga tidak punya kekuatan gitu kan. Nah, itu evaluasi berarti ya. Evaluasi. Kenapa saya semuanya biasa? Pantesan saya juga biasa-biasa gitu kan. Harus punya kekuatan minimal 1 poin atau satu hal itu harus 3. Mungkin kita kurang pergaulan. Oke lah, kita nggak bisa meningkatkan F, nggak bisa meningkatkan A, nggak bisa meningkatkan T. Minimal pergaulan kita tingkatkan dari biasa-biasa jadi 3. Dari 2 bisa naik ke 3. Caranya Pak, ya kita perluas pergaulan kita. Bisa dong naik nilainya. Sehingga SP-nya juga naik. Jangan ya, jangan semuanya 2. Harus ada 3. Salah satu aja 3. Atau ada 2 yang 3. Kita bisa robah, bisa. Saya supletas rendah, udah banyakin bergaul. Itu naik jadi 3 S kita. Teachable saya rendah sekarang. Udah jadi orang yang humble. Jadi orang yang mau mendengarkan. Jadi orang yang kepo. Itu jadi 3 teachable kita. Nilai SP naik. Tapi kalau kita masih kayak gitu, ngobrol sama teman motong pembicaraan, sama mentor ngedebat, ya itu nggak berubah SP-nya. Oke, sudah ya. Jadi kenapa saya suruh praktekkan ke diri sendiri supaya belajar, supaya bisa menilai. Sebelum menilai orang, kita nilai diri kita. Karena kita paling tahu diri kita. Kita kadang menilai orang, kita merasa sudah tahu, kadang masih salah. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita gali aja dulu. Tapi kalau menilai diri sendiri salah, itu kacau. Kacau dong.
Diri sendiri aja yang kita sendiri. Setelah kita tahu bagaimana cara menilai, terus kita nilai diri kita salah atau nebak-nebak, itu mah udah kacau. Gimana mau nilai orang? Diri sendiri yang kita hidup sendiri, kita jalani sendiri, kita nggak tahu cara nilainya. Menebak itu nanti sulit nanti ke sana ke depannya. Lanjut ya. Oke. Setelah Anda lengkapin mulai dari nomor, nama, domisili, nomor HP, pekerjaan, kemudian Anda bisa nilai F-nya A, ST, dan kemudian total SP-nya, apalagi berikutnya yang dikerjakan. Oke, selanjutnya lingkari nilai SP yang angkanya 10 ke atas. Nah, ketika di nama-nama itu ada SP-nya 10 atau lebih, itu lingkarin nilai SP-nya. Andi 10 lingkarin. Budi 11 lingkarin. Diana 11 juga lingkarin. Damiri 10 lingkarin. Ada lagi 12 lingkarin. Tapi jarang yang 12 ya. 12 itu perfect. Semuanya 3. Dilingkarin ya. Ditandain. Dilingkarin itu kita tandai orang-orang yang SP-nya 10 ke atas. Lingkarin di nilai SP-nya. Yang di bawah 10 nggak usah. 9, 8, 7, 5 nggak usah. Kenapa kita lingkarin itu yang 10 ke atas? Nah, penjelasannya, Camit yang nilai SP-nya 10 ke atas itu adalah orang-orang bagus. Orang-orang yang berpotensi join, berpotensi menjadi partner yang luar biasa. Jadi kalau kita lingkarin, kita tahu tuh yang mana aja nih. Ada 10 dilingkarin, lihat namanya. Oh, Andi. Ada lagi 11 kena dilingkarin. Lihat siapa namanya. Lihat ke kiri. Oh, Budi. Nah, orang-orang bagus inilah yang menjadi prioritas. Menjadi prioritas kita. Makanya dilingkarin. Makanya namanya SP, skala prioritas. Itu orang-orang yang SP-nya 10 ke atas. Kita prioritaskan bagaimana caranya orang ini harus gabung. Artinya kita hati-hati jangan sampai salah bertindak, orang bagus malah nggak gabung. Orang-orang yang SP-nya 10 ini ke atas ini, kemungkinan salah satunya atau malah banyak nilainya 3. Mungkin finansialnya dia 3. Ditambah yang lainnya jadi 10, jadi 11. Nah, orang yang F-nya ini 3, berarti dia orang berkelebihan. Kita nanti bisa tawarkan dia paket yang lebih tinggi, teman-teman. Jangan ditawarkan basic sama orang yang berkelebihan, yang nilainya 3. Tawarkanlah di atas basic, mungkin reguler, mungkin bisnis, eksekutif, bahkan priority. Kalau kita nggak pakai database, semua orang kita tawarkan basic. Padahal dia banyak duit, padahal dia punya kebun sawit luas, sekali belanja pupuk puluhan juta. Tapi karena kita nggak punya database, kita nggak punya strategi, basic lagi closingnya, cuma dapat 200.000. Tapi kalau kita punya datanya, kita punya informasinya, kita tahu strateginya. Wah, ini coach F-nya 3 coach. Bantu saya bisa closingkan minimal bisnis yang 7 paket supaya bonus saya 1.400.000. Wih, nggak tuh? Tapi kalau nggak pakai database, buta kita. Bahkan orang punya duit nggak gabung gara-gara kita buta, kita nggak pakai strategi. Bisa dipahami sampai di sini? Kenapa semakin berkurang nih yang hadir? Dilingkarin ya. Oke, selesai. Nah, nanti orang-orang yang SP-nya 10 ke atas ini diskusikan sama mentor. Kalau saya bicara mentor, siapa itu? Saya. Jangan kemana-mana. Kenapa? Mentor yang lain hadir nggak malam ini? Nggak ada. Jadi jangan nanya ke mereka. Mereka nggak hadir.
Nanti beda strategi. Kita belajar database, nanya ke dia, oh nggak usah pakai database. Bingung lagi kan? Beda cara. Kalau saya caranya begini. Oke ya, sudah dilingkarin yang 10 ke atas. Bos, SP saya 10 juga lingkarin nggak? Nggak usah, kan udah gabung. Ngapain dilingkarin? SP kita nggak usah dilingkarin. Kalaupun 10, 11, 12 nggak usah. Submit. Ya, itulah orang-orang bagus yang kita usahakan mereka gabung. Karena kalau mereka gabung akan menjadi partner yang luar biasa. Mungkin S-nya tinggi 3, dia pergaulan luas, sehingga dia prospeknya dahsyat gitu ya. Banyak submitnya, banyak database dan relasinya. Kalau dia gabung, wah meledakan jaringan kita kan gitu. Makanya orang-orang yang SP-nya tinggi ini adalah orang-orang penting, orang-orang bagus yang kita usahakan segimanapun caranya dia gabung. Bisa dipahami? Oke. Next, masih bahas daftar nama ini ya, belum ke action. Catatan lagi, strategi tindakan judulnya. Strategi tindakan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Cuma Pancasila. Jangan tegang-tegang banget lah. Jangan tegang-tegang kali belajar tuh, santai. Canda-canda dikit. Kalau lagi tamu gitu. 1. Titik. Jika. Nomor 1. Jika SP Anda itu siapa? Saya gitu kan. Jika SP Anda sama dengan SP Camit, sama persis ya, sama dengan SP Camit. Saya 9 kok. Ketemu tuh Camit-Camit itu ada yang 9 juga. Nah, untuk orang-orang yang SP-nya sama dengan kita, prospeklah bersama tim. Sama tim ya, termasuk sponsor kita, upline kita, leader kita, termasuk crossland. Nah, saya pengen ngabarin ke teman-teman, ini yang sering bareng Zoom ini, walaupun beda-beda jaringan, artinya beda-beda crossland ya. Bunda Nurhasana nggak sejaringan sama Bunda Tia, Bunda Susi nggak sejaringan dengan Bunda Kemira, Pak Yudi nggak sejaringan dengan Bunda Dwi Lestari. Semua ini beda jaringan, tapi ini adalah satu tim yang harus solid, saling bantu. Ketika Bunda Kemira punya Camit yang SP-nya sama dengan Bunda Kemira, teman-teman semuanya harus mau terlibat. Kenapa? Bunda Kemira akan melibatkan tim. Nah, ini kan tim. Boleh nggak Bunda Kemira sambungin Pak Wahyudi sama Bunda Susi? Boleh. Pak Wahyudi sama Bunda Susi harus mau bantu. Kenapa? Ini tim. Walaupun crossland. Kenapa? Karena kita membiasakan kerjasama tim itu bukan hanya yang sejaringan segaris doang. Contoh kita sekarang ada komunitas baru USS. Apa itu USS? United Support System. United, gabungan. Apa? Kucing. United Support System itu apa? Beda-beda orangnya. Saya sama Agus TW sejaringan nggak? Tidak. Agus TW sama Asep Roman sejaringan nggak? Tidak. Asep Roman sama Sahiludin TI satu jaringan nggak? Tidak. 8 orang founder itu terdiri dari 4 jaringan yang berbeda. Yang sejaringan itu hanya saya dan Pak Erdi sejaringan, oke. Kemudian Bram sama Agus TW sejaringan, oke. Sahil sama Luis satu jaringan, oke. Sisanya crossline. Kenapa bisa? Karena kita paham kita harus membangun tim yang besar yang sama-sama punya visi dan misi yang sama, frekuensi yang sama. Berarti di sini juga
Di sini juga harus menganggap crossland itu tim. Kenapa? Sering belajar bareng, sudah paham bareng-bareng. Harus mau bersedia membantu dan harus mau meminta bantuan. Jangan sungkan. Jadi kalau kita prospek bersama tim, misalkan nih contoh, Pak Wahyudi punya camit, camitnya SP-nya sama persis sama Pak Wahyudi. Pak Wahyudi sounding di grup, sounding teman-teman, siapa yang bisa bantu saya? Saya mau ngobrol sama camit nanti malam jam 7 misalkan. Yang punya waktu harus mau. Kenapa? Karena nanti akan ada giliran kita butuh bantuan, teman-teman. Akan ada giliran kita nanti. Jangan sampai kita malas bantu teman, ketika kita butuh teman kita juga malas bantu. Kemarin saya pengen dibantu, dia nggak mau, dia nggak hadir. Pas kita butuh orang nggak mau juga. Jadi harus mau sambil apa? Mempraktekkan ilmu. Tugas kita ngapain? Pak Wahyudi sudah prospek awal, mungkin sudah ice breaking, edifikasi, kemudian menyambungkan kepada tim. Tugas kita hanya bikin camit Pak Wahyudi itu nyaman, yakin. Apakah bicara bisnis panjang lebar? Enggak. Cuman meramaikan aja. Misalkan nama camit Pak Wahyudi, misalkan siapa Pak? Misalkan Andi. Nah, camitnya satu orang, kitanya bertiga, berempat, berlima. Semuanya ngajak ngobrol camit bergantian. Gantian, jangan semua ngomong, pusing tuh si camit. Yang satu, Pak Andi, yang satu, itu mah puyeng, gantian. Misalkan Pak Wahyudi nyambungin juga ke Bunda Tia ngomong, Pak Andi, Masya Allah, nanti kalau Pak Andi gabung kita ngetim loh. Kalau di tim kita nih rame, di sini tuh kita saling bantu. Pokoknya seru lah kalau kita kerja bareng nanti. Habis itu Bunda Susi ikut ngomong, iya Pak Andi, kalau di bisnis lain mungkin dibiarin, kalau di sini mah kita rame-rame Pak, walaupun beda-beda. Saya di Tangerang, itu Bunda Tia aja di Kalimantan, Pak Wahyudi di Malang. Tapi kita tim yang kuat Pak. Makanya kalau Bapak gabung, pokoknya kita seru lah, kita seru-seruan lah, kita berjuangnya bareng nanti. Saling bantu, saling mensukseskan. Insya Allah Pak, kita suksesnya bareng-bareng. Nanti siapa lagi? Bunda Kemira ikutan. Iya Pak Andi, aduh Pak Andi di mana? Misalkan di mana? Oh sama Pak, saya juga di Jawa Tengah misalkan. Bangun kenyamanan sehingga si camit itu greget. Wih keren nih kalau saya gabung nih, tim saya rame. Emak-emaknya cantik-cantik lagi gitu kan katanya. Misal, jadi si Cami itu merasa, wah disambut, merasa diterima, padahal belum gabung. Tapi gara-gara itulah efeknya dia pengen gabung di kita. Kenapa? Karena merasa, aduh saya punya tim, aduh nanti saya dibantu banyak orang, bukan Pak Wahyudi doang, tapi ada Bunda Kemira, ada Bunda Susi, ada dan lain-lain. Itu tugasnya. Nanti akan ada gantian giliran kita punya camit yang SP-nya sama dengan kita sounding supaya teman-teman yang lain mau bantu. Harus mau. Kalau nggak mau saya cubit ginjalnya. Mau dicubit ginjalnya? Kalau kita. Karena kita lagi ngebangun tim. Oke lah, sekarang kita tim yang sejaringan belum ada nih, belum closing. Kalaupun ada baru satu. Nanti biasakan kerjasama tim dengan crossline dulu. Nanti ketika mitra kiri kanan kita bertumbuh, kita sudah biasa. Kita akan tularkan ke mitra-mitra kita motivasi kerja sama timnya. Kenapa? Mitra kita juga nanti bakalan crossline. Mitra kita ada di kiri, ada di kanan. Tapi kalau kita sudah terbiasa bekerja sama dengan crossline kita akan tularkan ke mereka. Kalian jangan menganggap si A musuh kamu, dia tim kamu, walaupun nggak sejaringan. Bilang ke si B, bilang ke si A juga sama. Si B itu tim kamu, walaupun beda kaki, kan masih di bawah saya. Kan gitu kan kita bisa ngomong. Bantu ya, gitu. Kenapa? Nanti akan ada giliran kita yang butuh bantuan. Coba bayangkan kalau nggak saling bantu. Kita belum punya tim, terus prospek, crossline nggak mau bantu. Sedih nggak tuh? Ternyata gara-gara dulunya kita nggak mau berpartisipasi juga gitu. Kita ngilang, orang sibuk prospek bareng-bareng, kita nggak pernah ikutan, nggak pernah tahu, nggak pernah peduli. Pas giliran kita, orang juga cuek gitu. Apa aja nggak kenal.
Emang kalau Zoom sering muncul, tapi ketika kita lagi berjuang kemana dianya? Kok sekarang tiba-tiba minta tolong? Kemarin nolongin nggak? Enggak. Jangan sampai seperti itu. Siap? Itu untuk SP yang sama. Nah, tim itu ke samping, crossline, ke atas, dan ke bawah. Mentoknya itu di new leader, new ambassador itu masih tim, belum dibilang mentor ya. Peraih motor itu masih tim. Kalau mentor itu mulai dari peraih mobil ya, start ke atas. Boleh nggak melibatkan Coach Gandhi? Boleh aja, asal dia paham. Ada Coach Gandhi di sini? Nggak ada kan? Kalau dia nggak ada kan dia nggak paham nih strategi kita. Pas kita sambungin dia malah beda jurus gitu kan? Kacau juga kita. Kita pengennya dia seperti apa? Meramaikan, malah dia menjelaskan gitu kan? Menjelaskan itu kan nanti di seminar. Makanya ini tim yang ada di grup, jadilah tim yang solid, saling bantu, saling menyukseskan. Siap? Siap dong. Makanya harus saling kenal, saling simpen nomor WA. Saling simpen nomor WA. Ini udah satu grup nggak kenal wajah doang, nggak punya nomor WA. Gimana mau punya nomor WA Camit? Nomor WA sesama mitra, sama tim aja nggak punya. Punya. Oke, lanjut. Nomor 2. Nomor 2 ya. Jika SP Anda lebih kecil dari Camit, jika SP Anda lebih kecil dari SP Camit, maka jika SP Anda lebih kecil dari SP Camit, maka prospek bareng mentor peraihan. Peraihan di sini ya start ke atas ya, bukan new. Jika SP Anda lebih kecil dari SP Camit, maka prospek bareng mentor peraihan. Nah, paham kan kenapa kita bikin database? Karena beda-beda perlakuannya. Kalau nggak pakai database, semua Camit dihantam promo. Gagal aja. Camit bagus malah nggak gabung. Jadi gini maksudnya, SP Anda lebih kecil dari Camit, artinya Camit itu lebih tinggi. Kita 9, dia 11. Kita 9, dia 10. Kita 9, dia 12. Itu jangan prospek dengan tim, tapi prospek dengan mentor peraihan. New Star Ambassador, Big Ambassador, Luxury Ambassador. Sesuaikan dengan siapa itu Camit. Artinya, kalau SP dia tinggi, mungkin dia lebih kaya dari kita. Mungkin dia lebih sukses dari kita. Lah, kalau dia lebih kaya dari kita, lebih sukses dari kita prospek sendiri. Kata dia apa? Siapa elu katanya? Ajak gua sukses. Gua udah lebih sukses dari elu, bro. Jadi gitu. Karena kita tidak melibatkan orang lain, tidak melibatkan mentor yang sudah sukses. Makanya untuk camit-camit yang SP-nya di atas kita, artinya dia lebih tinggi dari kita. Kita libatkan mentor sukses yang setara minimal atau di atas dia. Contoh, camit kita lurah nih. Jangan prospek sendiri. Jangan prospek bareng tim. Prospek bareng leader, mentor yang minimal setara atau di atas lurah. Kalau yang prospeknya lurah, libatkan Coach Rico, itu lurahnya takut, Pak. Kalau ngeprospek lurah, libatkannya Pak Erdi, itu lurah takut. Tapi kalau nggak dilibatin, kita yang takluk. Nggak jadi closing lurah. Bisa dipahami sampai di sini? Dia camat. Kalau dia camat, dia caumit, camit, gitu kan. Libatkan mentor peraihan kita. Bahkan mentor peraih luxury kita bisa libatkan.
Kang Bram, Prai Luxury, libatkan. Kenapa? Camit kita camat, camit kita comit, gubernur sekalian, anggota DPR sekalian, nggak usah takut. Kalau kita sendiri gemper kata orang Sunda. Tapi kalau kita melibatkan mentor perahyan kita, mentor kita yang ngomong, dia malah diem. Kenapa? Mentor kita sudah tembus Luxury, ya kan? Mentor kita sudah dahsyat, sudah jam terbangnya sudah tinggi. Gitu caranya. Nanti makanya teknisnya ada teknik edifikasi mentor nanti supaya kita bisa melibatkan mentor. Nggak serta-merta tiba-tiba kita masukin mentor kita ngobrol, nggak bisa. Harus ada prosesnya namanya edifikasi mentor. Nanti kita belajarnya. Siap? Terakhir. Nomor 3. Jika SP Anda lebih besar dari SP Camit, SP Anda lebih besar dari SP Camit, maka prospek sendirian. Ya, contoh SP kita 8 nih atau 9 SP kita, dia 8, dia 7. Nah, kalau SP dia lebih kecil dari kita, silakan prospek sendiri tanpa melibatkan mentor, tanpa melibatkan tim. Tapi ada tapinya. Tapi jangan berharap closing. Jadi orang-orang yang SP-nya rendah ini jangan berharap closing. Karena SP-nya rendah, mungkin finansialnya 1, kendala modal nggak ada, boro-boro buat makan aja susah, kemudian malas, hanya rendah juga, ya kan? Kemudian pokoknya rendah aja. Itu orang-orang kemungkinan tidak akan join, Bapak Ibu. Tapi bukan kita skip, tetap di prospek sendiri. Kenapa prospek sendiri? Lanjut catatannya. Jadikan ajang latihan. Kayak bola plastik. Kenapa? Kayak bola plastik, Bro. Ngomong apa sih? Kayak bola plastik. Hah? Kayak bola plastik. Latihan. Kan jelas. Jauh suaranya, Pak. Ajang latihan. Pastikan ajang latihan. Jadikan ajang latihan. Jadi kita latihannya ke camit-camit yang SP-nya rendah. Tapi dari awal kita sudah paham, jangan berharap camit ini gabung. Karena SP-nya rendah. Nah, makanya teman-teman udah ngundang ke grup, udah ngundang ke Zoom, nggak menyimak, kemudian banyak alasan, kendala modal, kendala ini, itu pasti dia SP-nya rendah. Pasti. Hanya Anda nggak bikin database-nya. Nah, nggak pakai database, ketika camit nggak gabung, ngeluh kitanya. Oh, camit saya tuh nggak ini coach, nggak punya modal, nggak ini, ngeluh. Padahal kalau kita berproses dengan benar, pakai database, dari awal juga kita sudah tahu. Tapi gara-gara nggak pakai database, camit nggak gabung, kita ngeluh, ngedon, baperan, dan seterusnya. Padahal kita harusnya sudah tahu di awal, kemungkinan besar ini camit SP-nya 5, 6, 7, ini nggak akan gabung. Banyak sekali kendala dia. Udahlah kismin, mungkin songong. F-nya 1, T-nya 1 juga. Ngedebat lagi. Dia miskin, kismin, songong gitu kan. Mana ada orang yang begitu gabung? Ada nggak? Nanti ada, tapi tetap di prospek. Tujuannya adalah mempraktekkan ilmu tanpa harus berharap dia join. Tetap kita lakukan dengan ilmu yang kita pelajari.
ice breakingnya tetap lakukan dengan benar. Walaupun dia ngedebat, biarin. Dan saya mah lagi latihan. Ya kan? Dia menyimak seminar, dia bilang, wah ini MLM. Padahal udah dia banyak hutang, malah banyak gaya gitu kan. Gak apa-apa. Ajang latihan. Di ujungnya dia nggak gabung, ucapkan terima kasih. Bun, mohon maaf ya, kayaknya saya mah belum gabung yang kayak ginian. Bunda Kemira bilangnya apa? Nggak apa-apa Pak, terima kasih ya. Loh kok terima kasih Bun, saya kan nggak gabung. Iya, terima kasih sudah jadi partner saya latihan. Kita sakit hati nggak? Enggak, dia yang sakit hati. Nah selama ini karena kita nggak pakai pola bertindaknya, nggak pakai strategi, asal-asalan, ngaco, ketika Camin nggak gabung tuh kita yang baper, kita yang kecewa, kita yang sakit hati. Padahal kalau kita bikin dengan sesuai pola yang kita belajar ini, itu kita nggak sakit hati. Kita dari awal kita sudah tahu, wah ini orang-orang buruk nih, bukan buruk wajahnya ya, maksudnya ini orang-orang SP-nya rendah. Ajar aja, mempraktekkan ilmu. Tapi kalau orang SP-nya rendah tiba-tiba bisa closing, berarti Anda sudah jago. Orang yang SP-nya rendah bisa Anda closing kan, berarti Anda sudah jagoan. Yang SP-nya rendah aja bisa closing, gimana yang SP-nya bagus kan? Tapi kalau nggak closing gimana? Closingnya nggak apa-apa, udah dari awal juga itu SP-nya rendah. Jadikan ajang latihan menambah pengalaman. Ternyata dia rendah, mendebat terus, karena kita sudah mulai bisa tuh, takut tuh orang-orang yang ngedebat itu kan. Nah, berarti udah tambah bagus kemampuan kita. Latihannya di orang-orang yang begitu, jangan orang-orang bagus yang kita jadikan ajang latihan. Sayang, namanya latihan kita belum tentu benar, masih salah-salah, masih ada yang kurang. Jadikan korbannya orang-orang yang SP-nya rendah itu sebagai apa? Kalau kita latihan tinju sebagai samsaknya dia gitu. Dia nggak gabung nggak apa-apa gitu. Kalaupun gabung nanti jadi mitra tidur juga gitu kan. Jadi mitra tidur juga, nggak punya motivasi, nggak punya sukses, nggak punya impian lah, ini itu banyak alasan. Kalaupun gabung nggak jadi partner gitu, mending nggak gabung sekalian. Ini Bunda Nunung tadi keluar, masuk. Seperti itu ya. Nah, makanya teman-teman jangan takut lagi ngeprospek orang yang di atas kita. Kenapa saya baca teman-teman ini hanya berani kepada orang yang di bawah kita doang. Coba jangan ngaku beraninya sama orang di bawah kita doang, tapi ketika dia nggak join, kita kecewa tuh. Aduh, baca saya nggak join, tapi iya beraninya sama orang yang di bawah kita doang. Yang di atas kita harus berani juga, kan sudah paham. Libatkan mentor. Jadi harus berani. Kenapa? Ada mentor saya nanti gitu kan. Berani, siapa dia? Lurah, kepala desa, camat, berani. Kenapa? Ada mentor saya nanti. Buka aja obrolan dulu, ice breaking aja dulu, kan gitu. Jadi jangan lagi takut. Saya lihat teman-teman ini beraninya sama yang di bawahnya doang gitu. Di kampungnya tuh lihat ada nggak rumahnya paling kaya di sana. Berani nggak prospek? Nggak berani. Padahal bukan nggak ada tuh orang banyak duit banyak. Tapi nggak punya keberanian, beraninya sama yang di bawah kita doang, makanya nggak closing. Harus berani, kan udah ada pasukan. Ini itu pasukan, mentor itu pasukan kita. Libatkan. Jadi kalau kita sudah punya pasukan, artinya kita punya backing. Tahu backing? Backingan gitu. Ada yang bilang backing, backingan, backup. Ya nggak usah takut lagi. Nah, kita mah tugasnya ice breaking aja, sertifikasi ya nggak? Yang jelasin bukan kita kok. Nah, makanya nanti teknis ice breaking dan editingnya harus bagus, harus mumpuni. Ini beraninya sama yang di bawah doang, makanya nggak closing. Nggak punya duit mereka. Udahlah, itu tadi, nggak punya duit, pemalas juga, songong, aduh ya Allah. Enggak, tapi ada yang kayak gitu, ya kan? Nggak tahu duri dia. Tahu duri? Duri itu tuh kotak kelahiran saya. Mana nggak tahu duri? Duri itu tempat saya lahir gitu kan? Pasti nggak paham kan? Semoga nggak paham, karena nggak lucu. Oke, jadi
penjelasan kita hanya sampai situ. Kenapa? Karena action itu bukan tugas tanggung jawab yang pertama. Action itu sudah masuk ke tugas dan tanggung jawab prospek dan follow up bersama mentor. Itu action. Makanya kan kita berurutan belajarnya. Tugas dan tanggung jawab yang pertama kan membuat database, daftar nama. Selesai sampai SP itu daftar nama selesai. Action yang P1, P2 itu apa, Coach? Itu nanti tugas dan tanggung jawab berikutnya. Prospek dan follow up bersama mentor. Berarti bukan malam ini kita bahas. Karena udah jam 11. Saya sudah lihat Bunda Tia udah ngantuk. Kalau Bunda Tia ini tidurnya cepat. Nanti jam 2 dia bangun. Tidur lagi. Tidur lagi jam 7. Bangunnya jam 7 malam lagi. Itu mas saya ya. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan ya catatannya jangan hanya sekedar catatan, tapi catatan yang dibaca-baca dan dipraktekkan. Karena teman-teman, gak bosan-bosan saya kasih tahu, saya sampaikan bahwa ilmu tanpa tindakan itu bunuh diri. Coba di sini sudah berapa kali tinggal kelas? Apakah mau tinggal kelas lagi? Oh, yang jawab tuh kerasa tuh. Yang diem mah nggak ngerasa. Cuma senyum-senyum kecil. Cuma senyum-senyum simpul gitu kan. Yang jawab berarti kerasa. Ya, tapi bukan berarti itu tuh adalah akhir dari segalanya, tidak. Tapi di sini itu bagaimana kita bisa berubah. Kita pengen merubah keadaan, mengangkat harkat dan martabat keluarga, tapi kitanya nggak mau merubah karakter. Ya itu nggak akan bisa. Kita rubah karakter kita. Tadinya kita misalkan sering ngedebat, oke kita rubah. Tadinya kita malas, oke kita rubah. Tadinya kita menunda terus, kita rubah. Karena kita nggak mungkin merubah keadaan ketika kita sendirinya nggak mau berubah, Bapak Ibu. Ya, tadinya catatan hanya sekedar catatan, jadi alas tidur, jadi bungkus ini apa? Bungkus kucing. Ada kucing di ruang tamu, diambil tuh, pakai kertas ya dibungkus. Pas dilihat itu catatan PTBS. Jangan ya. Jadi catatan itu adalah rangkuman ilmu yang harus diulang-ulang dan dipraktekkan. Oke, siap? Kenapa? Karena teman-teman ini calon leader semua. Masa leader nggak punya ilmu nanti? Ada nggak? Banyak. Banyak pencapaian-pencapaian itu nggak punya ilmu. Nggak bisa ngajarin. Dia hanya beruntung. Mitra kiri kanannya ada orang-orang yang hebat. Beruntung doang. Tapi apakah dia diakui sebagai mentor? Tidak. Nah, jangan sampai kita sudah jadi leader, tapi kita tidak ada yang mengakui kita. Ketika kita naik panggung, nggak ada mitra kita yang tepuk tangan. Sedih nggak? Sedih dong. Kita naik panggung nih, terima motor 20 juta. Mitra kita nggak ada yang tepuk tangan tuh. Padahal mitra kita banyak. Kenapa mereka nggak tepuk tangan? Karena mereka nggak mengenal kita. Karena kita tidak memposisikan diri kita sebagai leader mereka. Kita nggak pernah merangkul mereka, karena kita nggak pernah ngebina mereka, kita nggak pernah bantu mereka, tapi kita pencapaian. Ketika naik panggung nggak ada yang tepuk tangan mitra kita. Ketika orang foto-foto sama timnya, kita nggak punya tim yang mau foto-foto sama kita. Nggak kenal kata mereka. Sedih nggak tuh? Sedih ya. Oke. Jadi setelah malam ini apa? Lanjutkan bikin database-nya. Jangan namanya doang, lengkap datanya. Lengkap semua sampai SP. Dan sebelum kita masuk ke materi teknis prospek, action, database-nya banyakin. Ice breaking-nya lebih sering supaya apa? Semakin paham karakter orang itu. Dan jangan bicara tentang PTBS, jangan bicara tentang bisnis. Sambung silaturahmi aja. Banyak temen. Ya. Kenapa? Karena belajarnya bertahap. Karena saya agendakan minimal seminggu itu 2 kali, bahkan 3 kali. Kemungkinan nanti kita akan Zoom lagi hari Kamis atau Jumat. Tapi kemungkinan Kamis. Kenapa? Jumat itu jadwal sharing USS.
Jadwal sharing WSS. Oke, ini cukup dari saya. Mudah-mudahan teman-teman tidak ada pertanyaan, sudah paham semua. Walaupun tatapannya kosong, menyimak tapi tatapannya kosong. Artinya waktu saya ngoceh, pikirannya kemana-mana tuh, matanya doang ke kamera. Tapi dia kemana? Aduh, hutang besok pakai bayar pakai apa ya? Aduh, besok ada yang nagih. Aduh, besok aku harus kerja. Matanya mah ke kamera tuh, dengan tatapan kosong gitu. Nah, pas besok ditanya sudah sampai mana Bun ngerjainnya? Ngerjain apa ya? Tak cubit jalannya. Pas disuruh bertanya nggak bertanya gitu kan? Gitu ya, jangan ya, jangan. Baik, terima kasih semuanya sudah mau membersamai kita, sudah mau tolabul ilmi bersama-sama. Jangan sampai tidak ada perubahan dalam tindakan, tidak ada perubahan dalam pencapaiannya. Musuh terbesar kita adalah kita kemarin. Kita kemarin itu musuh kita. Artinya hari ini kita harus lebih baik dari kemarin. Lusa kita harus lebih baik dari hari ini. Jangan sama begitu-begitu saja. Musuh kita adalah kita yang kemarin, Bapak Ibu. Hari ini berarti harus lebih baik dari yang kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Lusa harus lebih baik dari kemarin. Siap? Oke, ya. Dan di sini teman-teman harus mental menjadi pejuang. Pejuang itu harus mau berkorban, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, bahkan uang. Kok uang kos? Iya, ini untuk Zoom aja kan harus punya kuota. Saya akan bilang itu bukan pejuang ketika nggak ada kuota kos tadi malam. Bukan pejuang. Oke ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan malam ini menjadi wasilah ataupun asbab Allah menurunkan ridhonya, sehingga kalau Allah ridho, Allah berikan dan kemudahan, dan juga Allah kabulkan semua apa yang kita impikan. Amin ya rabbal alamin. Karena tadi bersama Pak Lili, saya kembalikan kepada Pak Lili untuk juga dengan doa. Saya pribadi mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. SS terdidik, terlatih, terpimpin. Silakan Pak Lili ambil alih. Nah, teman-teman, dari awal sampai akhir apa yang disampaikan oleh guru kita, mentor kita, semoga bermanfaat dan kita bisa mempraktekannya di mulai hari besok. Amin. Ya, kita berakhir, marilah kita menungkan diri kita, berdoa biar kita mendapatkan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama berdoa mulai. Doa telah selesai. Alhamdulillah teman-teman, dari saya apa yang saya sampaikan mohon maaf ya. Semoga kita semangat. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Sampai jumpa teman-teman.